Kiai Haji Musain Romli lahir di Rejoso pada tanggal 31 Agustus 1931. Beliau adalah putra dari ulama besar, yakni Kiai Haji Romli Tamim dan Nyai Siti Maisaroh binti Muridan Mojosongo Jombang. Sejak kecil, beliau mendapat didikan langsung dari kedua orang tuanya di lingkungan pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang. Pada tahun 1949 Masehi, beliau melanjutkan studi di Semarang dan Solo, di Akademi Dakwah Al-Mubalighoh. Studi di lembaga ini diakhiri pada tahun 1954 Masehi. Setelah wafatnya Kiai Romli, pada tahun 1958, Kiai Mustain mengambil estafet kepemimpinan pesantren Darul Ulum Peterongan Rejoso Jombang, sekaligus Mursyid Thariqat Qadiriyah Wanaksabandia. Sebagai upaya menempa diri untuk lebih matang sebagai pemimpin pondok pesantren, Kiai Musain Romli banyak berkunjung ke berbagai pondok pesantren dan lembaga pendidikan, mulai tingkat nasional sampai internasional. Dalam kaitan inilah, pada tahun 1963 Masehi, beliau muhibbah ke negara-negara Eropa dan Timur Tengah, yang juga berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tokoh pemrakarsa Thariqah Qadiriyah di Irak. Hal ini penting mengingat beliau adalah Al-Mursyid Thariqah Qadiriyah Wanaksabandia. Oleh-oleh dari kunjungan muhibbah ini antara lain, yaitu mendorong berdirinya Universitas Darul Ulum atau UNDAR pada tanggal 18 September 1965. UNDAR menjadi universitas pertama yang didirikan di kota Jombang. UNDAR sendiri diprakarsai oleh Dr. Kiai Haji Musain Romli, Kiai Haji Bisri Khalil, Kiai Ahmad Baidawi Khalil, dan Kiai Haji Muhammad As'ad Umar. Untuk melengkapi keabsahan Kiai Haji Musain Romli sebagai rektor, pada tahun 1977, beliau mendapat gelar Dr. Honoris Causa dari Macau University. Pada tahun 1981 Masehi, lawatan ke Timur Tengah dilakukan kembali dengan hasil kerjasama antara Universitas Darul Ulum dan Iraq University dalam bentuk tukar-menukar tenaga edukatif, dan dengan Kuwait University dalam bentuk beasiswa studi ke Kuwait. Dalam kepemimpinannya, banyak sekali langkah-langkah beliau yang dianggap kontroversi di saat itu. Yang paling fenomenal adalah pada kisaran tahun 70-an, masuknya Yai Mustain ke Partai Golkar. Kenapa menjadi kontroversi? Karena saat itu kaum Islam Ijo, istilah bagi kaum NU, afiliasi politiknya adalah ke Partai P3. Sedangkan Golkar dianggap sebagai partai musuh bagi kalangan NU saat itu. Hal itulah yang mengakibatkan Kiai Mustain mendapat berbagai kecaman dan fitnah dari warga NU yang belum paham atas langkah Kiai Mustain saat itu. Beliau berpendapat bahwa partai bukan agama. Ungkapan inilah yang diadopsi oleh cendekiawan Muslim dari Jombang, Nur Khalis Majid, yakni Islam yes, partai Islam no. Partai adalah sarana untuk menguatkan agama. Perlu diketahui, di masa itu Indonesia mengalami golkarisasi yang tak dapat dibendung lagi. Golkar adalah arus besar pada saat itu. Mau tidak mau, agar Islam tidak tertindas, Islam harus masuk atau ngintir dalam arus besar tersebut. Seperti apa yang pernah diucapkan beliau, bahwa urip iku ngintir, tapi ojo gintir. Artinya, hidup itu mengalir, tapi jangan hanyut. Benar saja, jalan yang diambil Kiai Mustain pada saat itu sukses besar. Terbukti bahwa banyak anak pejabat Golkar yang dipondokkan di Darul Ulum Rejoso Jombang. Imbasnya adalah banyak sekali bantuan yang mengucur deras dari penguasa untuk kepentingan kemajuan pesantren Darul Ulum. Adapun jabatan yang pernah diamanahkan kepada Dr. Kiai Haji Musain Romli adalah anggota DPR MPR RI tahun 1983 sampai wafat, Rektor Universitas Darul Ulum tahun 1965 sampai wafat, Al-Mursyid Thariqah Qadiriyah Wanaksabandia tahun 1958 sampai wafat, Ketua Umum Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum tahun 1958 sampai wafat, anggota IAUP International Association of University President
tahun 1981 di Chicago. Ketua Umum Jam'iyah Thariqah Mu'tabaroh Indonesia pada tahun 1975 sampai wafat. Pernah suatu ketika Kiai Musta'in berkata pada sopirnya, "Besok di sini rame, banyak menteri dan pejabat hadir." Sang sopir nampak bingung dengan perkataan Kiai Musta'in. Padahal sopir tadi tahu bahwa besok tidak ada acara apapun di pondok pesantren. Apa yang dikatakan Kiai Musta'in menjadi kenyataan. Keesokan harinya, banyak para pejabat dan menteri datang ke pondok pesantren Darul Ulum Jombang untuk berbelasungkawa atas wafatnya Kiai Haji Musta'in Romli. Beliau wafat ketika sedang berzikir ba'da Isya pada Senin malam. Hingga wafatnya, beliau mewariskan banyak sekali peninggalan, salah satunya berupa keterbukaan umat Islam dalam perubahan zaman dan strategi dakwah cerdas juga lincah dalam bermanuver politik. Mengutip kata-kata dari Romo Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, "Jika dalam sepak bola saya ini kiper, maka Romo Kiai Musta'in adalah playmakernya." Kon anakku meneh-meneh sumangsa kon iki ana zaman kemajuan. Kon nek kapan besok-besok kon dadi pemimpin gumbul wong pangkat-pangkat. Gumbul wong sugih-sugih. Gumbul wong sing duwe pengaruh-pengaruh. Aku mekas karo kon nak sing anggak kon. Sing gagah kon kek diregani karo wong. Tanduran sampean lek wong tarekat ngene ke Universitas Darul Ulum teng Jombang nika. Iku tandurane wong torek sing oleh ngumpulno Pak Sukron numplung 50, 100. Dadi nika niku gadahan sampean. Kula cuma dadi cakruke tok. Tukang nunggu. Lamun wong tarekat gak duwe gedong kaya ngono, mbok. Yo catangkit wong dene. Kabeh mbutuhno. Kabeh dinane iki mbutuhno sekolahan pendidikan.